yang paling dekat sampai ke yang paling jauh. Ajarkan anak-anak kita bagaimana dia berteman ya dengan yang paling dekat. Yang paling dekat itu kakak adiknya sampai ibunya, ayahnya di keluarga. Nanti berteman dengan sebaya, berteman dengan gurunya, berteman dengan anak tetangganya, sampai berteman dengan anak di kabupaten itu, berteman dengan anak di provinsi itu, di negara itu, sampai luar negara. Jadi anak kita nanti dia pergi kemanapun di seluruh dunia dia bisa berteman. Itu idenya, ya. Kompetensi sikap sosial. Meskipun dia tidak bisa bahasa apa namanya, bahasa lisannya. Kemudian pengetahuan, oke ya. Jadi ketiga itu pengetahuan. Jadi anak-anak kita itu nanti berikan pengetahuan terbaik ya, yang terbaik. Cuma di PAUD nanti ada tata cara memberikan pengetahuannya. Tata cara memberikan pengetahuannya tadi yang di awal itu terbaik adalah melalui pengalaman langsung. Jadi kalau anak kita mau tahu caranya menanam, maka praktek langsung menanam, jangan banyak ngomong. Itu kata siapa? Kata Froebel. Froebel itu kan bapaknya TK, pencipta TK. Ya, dia dari Jerman. Ya. Nah, lahirlah kata kindergarten itu dari Froebel, ya, pencipta TK. Kemudian keterampilan, ya. Jadi K4 ini terkait keterampilan. Keterampilan itu adalah skill ya kalau bahasa kitanya, tapi penyamaan kita adalah keterampilan adalah kemampuan menggunakan, ya, motoriknya dan seluruh. Nah ini kadang-kadang kita suka keliru ya, seluruh bagian tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Jadi keterampilan menggunakan tangan, menggunakan kaki, ya. Walaupun tidak bisa dipisahkan dengan ya pengetahuan dan keterampilan, karena nanti ada keterampilan yang sifatnya itu menggunakan nih, ya, namanya keterampilan berpikir. Jadi keterampilan intelektual. Nah itu menyatu biasanya. Nah kalau ini terlalu jauh nanti kita bahasnya. Ya. Ini nanti boleh diserahkan ke panitia, nanti boleh diambil sama ibu-ibu, nggak usah nyatet, nggak apa-apa. Ini KI yang satu yang tadi saya jelaskan, ya. KI satu itu apa? Sikap spiritual. Dia menerima ajaran agama yang dianutnya. Ini target kita. Jadi begini Bu, agama itu gagal di seluruh dunia, ya. Itu salah satunya adalah penyebab utamanya karena dia tidak diajari bagaimana dia menerima agamanya dengan benar. Nah, jadi kita pastikan guru-guru itu memperkenalkan agama yang dianut anak itu dengan tepat. Jadi gagal PAUD itu bisa jadi gagal dia menjadi umat beragama. Makanya fundamental, ya. Nah akhirnya kita masukkan ke kurikulum kita, ke KI. Cek punya cek juga, memang di luar negeri tidak ada. Ibu mau ke Amerika, ke Eropa, beberapa Asia ya, kecuali Asia-Asia tertentu ya, itu agama kan dianggap urusan pribadi, private ya, private business ya. Tidak ada di kurikulum sekolah ya. Jadi agama di negara-negara lain ya, termasuk di Eropa, di pusat-pusat agama itu hilang juga sekarang ya. Yang ada pusat budaya, pusat agama hilang ya, hampir hilang. Nah jadi ibu-ibu ini agak kita ingin konsisten ya, supaya agama yang ada di Indonesia tidak hilang ya, maka kita masukkan dalam kurikulum, akan jadi mata pelajaran ya untuk persekolahan. Nah ini saya pikir perlu disyukuri ya, jangan sampai daerah kita, keluarga kita tidak beragama, karena agama ini bagi yang meyakini loh ya, itulah jalan untuk menempuh kehidupan yang lebih panjang ya. Tapi harus yakin dulu
Makanya di sini kunci kita adalah anak-anak kita menerima agama. Menerima agama itu dengan keyakinan. Jadi dari kecil dipupuk keyakinannya. Kemudian yang keduanya atau K2-nya ini lengkap, cukup panjang ya. Tadi K2 itu apa? Ya, sosial ya. Bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, tapi dia juga perilakunya sehat. Sehat terus ke sini. Kemudian rasa ingin tahunya, kreatifnya, estetisnya, percaya dirinya, disiplinnya, mandirinya, pedulinya. Nah, di sini nih bekerja sama. Ya. Kerjasamanya ya, berhubungan dengan orang. Tapi mulai bekerja sama di keluarga ya. Bagaimana dia bekerja sama, sharing pekerjaan di keluarga ya. Jadi anak-anak kita ya, itu semua di sana ya, mulai di rumah itu ya, itu ajarkan berbagi kerja ya. Yang ketiganya ini pengetahuan, oke ya. Keempatnya itu adalah terkait dengan keterampilan. Ini umum. Nah kalau detailnya, nah ini yang KD. Ini penjabarannya ya. Penjabarannya kita turunkan. Ini penjabarannya ada segini Bu. Nanti KI 1 dijabarkan menjadi 2 KD ya. KI 2 itu dijabarkan menjadi 14 KD. Kemudian KI 3 dijabarkan jadi 15 KD. Kemudian KI 4 dijabarkan 15 KD juga. Nah ini uraiannya. Yang tadi menerima ajaran agama yang dianutnya, ini jabarannya 2. Dia percaya pada Tuhan melalui ciptaannya, tapi Tuhan sesuai dengan agamanya ya. Agamanya ya. Kemudian yang berikutnya ini menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Tapi menghargainya bukan sebagai hubungan sosial. Jadi dia bersyukur bahwa dirinya sudah diciptakan oleh Tuhan menjadi manusia. Jadi kata Tuhan kalau mau jadi manusia, katanya bekerja keraslah engkau menjadi orang baik, baru jadi manusia. Nah kemudian yang terkait dengan KI 2 ya, ini hubungan sosial nanti ini ada 14 ya, ini ada 14 2.1 sampai dengan 2.14 ya. Bagaimana dia bisa berhubungan baik dengan orang lain, berteman ya. Makanya jangan heran ini yang sekarang nih Bu, kalau saya mau ketemu ibu-ibu sekarang, mau ketemu Bu Aminah, harus sehat, PCR dulu, antigen dulu, pakai masker. Ini hubungan sosial. Sekarang akhirnya dinamai apa? Perilaku baru, ya new normal. Nah itu seperti itu ya. Jadi sekarang kita pakai masker dalam rangka karena kita ingin berhubungan sosial dengan orang. Jadi kalau cuma sendiri nggak bisa. Ya. Sampai kepada yang terakhir nih. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap rendah hati. Nanti anak-anak kita ajarkan gimana rendah hati. Ingat kalimatnya adalah rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati itu artinya meskipun dia pintar tetap sopan, meskipun dia kaya tetap dia itu sederhana. Itu rendah hati ya. Seperti itu. Meskipun dia katakanlah dari sisi posturnya tinggi, tapi dia bisa merunduk. Itu rendah hati di situ. Rendah hati dan santun kepada. Nah ini karena ceritanya PAUD ya, orang tua ini nomor 1. Jadi ajarkan anak-anak kita itu untuk rendah hati pada orang tua ya. Kemudian pada pendidik, pada guru-guru, kemudian pada temannya. Hanya tadi sikap rendah hatinya boleh sekali lagi disesuaikan dengan aturan dan tata cara kita. Ya.
Kalau di sana di Jawa misalkan pakai cium tangan gini, mungkin di kita nggak kesini, nggak kesini, ya. Mungkin kita ke dagu, silakan sini atau dengan lain. Mungkin ada yang sama dengan negara lain. Ya, tambah lagi. Gini, silakan sesuaikan. Tapi itu adalah wujud dari rendah hati. Ya. Atau ada juga saya lihat menurunkan, gitu ya. Seperti itu. Silakan nanti sikap-sikapnya. Ya. Saya lihat ini sangat banyak. Nah sekarang kita punya satu teori Bu Amanah ya. Sekarang sedang disosialisasikan, masih dikaji di Cecep namanya. Cecep itu adanya di Bandung Bu ya. Ibu Bapak ada yang pernah ke Bandung nggak? Jadi di sana satu lembaga kerjasama dengan Australia dan beberapa negara untuk meneliti bagaimana pola-pola hubungan baik dari anak kepada orang tua seluruh Indonesia. Nah, risetnya namanya etnopedagogi ya. Jadi kita akan mencoba. Jadi setelah disimpulkan ya, tidak ada ya berdasarkan etnopedagogi itu perilaku rendah hati ya itu yang jelek di seluruh Indonesia. Ya. Kecuali nanti melakukan penyesuaian kalau dia mau memperluas hubungan sosialnya. Ya. Jadi misalkan dari Papua memperluas nanti ke Jawa, dari Jawa nanti ke Asia, dari Asia ke Eropa, itu boleh dibawa itu sikap rendah hati. Sekarang kau menundukkan ke sini ibu-ibu, lihat orang Jepang bukannya di Jepang ketika dia di Indonesia. Kalau kita rapat di Kemdikbud Bu, ada tenaga ahli dari Jepang karena kita punya namanya project lesson study. Kemudian lesson study itu dikembangkannya di Jepang. Kalau ketemu kita juga sama. Ya. Kalau apa kita juga akhirnya ikut nunduk juga kan. Saya ketemu juga ikut nunduk juga. Iya gitu juga ya. Nah, tiganya ya, ini pengetahuan ya. Tiganya sebagai pengetahuan. Nah, ibadah juga nanti ada sebagai pengetahuannya ada. Ya kan kalau sebelum ibadah juga harus tahu apa? Pengetahuan ibadahnya. Itu kalau sudah pengetahuan masuknya ketiga. Memang ini komprehensif ya. Nanti boleh tertukar-tukar kalau kita tidak begitu cermat ya. Nah yang berikutnya itu adalah kelompok kompetensi inti 4. Ini melakukan ya atau menunjukkan. Jadi keterampilan itu diartikan sebagai dia dapat melakukan atau menunjukkan ya atau menggunakan sesuatu ya seperti itu ya. Jadi dalam bentuk unjuk diri itu keterampilan itu ya. Kalau dia katakan pengetahuannya, katakan aku bisa masak, buktikan, tunjukkan, itu keterampilan. Kalau mau menyebutkan masaknya gimana, itu baru pengetahuan tingkat 3 ya. Makanya untuk siapa? Untuk ibu, untuk mama, untuk teman ya, itu sosial ya. Makanya untuk apa ini? Untuk nanti perayaan apa? Natal, Paskah, udah spiritual. Sama sebetulnya itu ya, jadi menyatu ya. Yang sekarang nanti ke depan itu semua akan menjadi satu kesatuan. Memang yang ini akan menyatu ya. Kenapa? Karena anak belajar itu melalui satu aktivitas yang sama. Aktivitasnya sama, satu ya, memasak, tapi itu mengandung unsur spiritualnya ada kan? Kemudian mengandung apa lagi? Sosialnya ada, juga mengandung pengetahuannya ada, juga mengandung keterampilan. Nah itu semua nanti membeda-bedakannya memang akan sangat ya dibantu oleh guru. Itu pembelajaran terpadu itu. Lanjut ya. Tapi setelah ini boleh kita diskusi. Nah ini yang akan kita tembak langsung sebagai keterampilan kita untuk menyiapkan ya, dokumen kurikulum kita ya. Nah tadi kan saya sampaikan ada acuannya. Acuannya adalah Permendikbud 146
tentang kurikulum 2013 PAUD. Nah, bunda-bunda ya, yanda-yanda, ya, mama-mama ya, bapak-bapak ya, satuan PAUD yang bagus, ya, dokumen yang harus dimilikinya ada dua kelompok besar. Kita sebut namanya dokumen 1 dan kita sebut yang kedua namanya dokumen 2. Ya. Jadi ada dokumen 1 yang kita buat dan ada dokumen 2. Ya. Ini semua diturunkan dari Permendikbud 146 atau 146 ini acuannya. Ya. Oleh siapa? Oleh seluruh PAUD di Indonesia. Nah, oleh karena itu bunda-bunda ya, ini Permendikbud 146 kita sebut namanya kurikulum makro. Jadi kurikulum yang diberlakukan secara nasional 146 itu. Dimanapun PAUD-nya berada itu pakai 146. Nanti ya kita turunkan ya ke sini, kita turunkan jadi dokumen 1. Nah, dokumen 1 inilah yang kita sebut tadi kurikulum meso, kurikulum lembaga, kurikulum satuan. Ya, jadi dokumen 1 ini adalah kurikulum meso, kurikulum lembaga. Kemudian karena ini milik lembaga, yang akan melaksanakan kurikulum siapa? Para guru. Nah, guru menyiapkan kurikulumnya. Ya, ini kita sebut namanya kurikulum mikro. Apa kurikulum mikro itu? Kurikulum untuk ya acuan guru atau panduan guru dalam melaksanakan KBM. Ya, kan KBM di PAUD namanya kegiatan main. Ya. Nah, apa saja kurikulum ya meso atau dokumen 1 ini? Yang pertama ini visi. Ya, kemudian misi, tujuan, ini satu set ya, visi, misi, tujuan. Ya. Kemudian yang berikutnya program pengembangan dan materi pembelajaran. Yang berikutnya karakteristik kurikulum. Yang berikutnya pengaturan beban belajar. Kemudian kalender pendidikan dan program tahunan. Terakhir dikunci biar dapat dilaksanakan ada SOP. Nah, jadi SOP ini adalah memandu supaya semua dokumen bisa dilaksanakan. Ya, jadi dari mulai visi sampai dengan program tahunan semuanya bisa dilaksanakan. Itu SOP. Apa SOP itu? Standar operasional prosedur ya, yang akan digunakan di PAUD tersebut. Nah, ingat tadi KTSP itu apa? Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi satuannya lah yang membuat visi. Nah, jadi ibu-ibu nih zaman dulu ya, visi satuan pendidikan adalah sama dengan visi pusat Kemdikbud. Nah, sekarang tidak. Ya, jadi visi itu dibuat oleh lembaga masing-masing. Artinya apa? Kalau dia tidak punya visi berarti belum buat. Kalau belum buat berarti apa? Belum bisa apa? Diselenggarakan pendidikannya. Kenapa? Karena visi bagian dari kurikulum. Tadi hukum di awal apa? No education without kurikulum. Jadi kalau sekolah-sekolah yang belum punya visi, PAUD belum punya visi, harusnya belum boleh menyelenggarakan KBM. Ya, nanti kita lihat gimana cara membuat visi misi tujuan. Nah, pastikan ini punya. Dan pastikan sekali lagi disiapkan sendiri, jangan fotokopi, jangan salin, jangan niru, jangan jiplak dari orang lain. Karena kan namanya kurikulum tingkat satuan, jadi kurikulum sesuai lembaganya. Tidak boleh. Kalaupun mau dapat, kita lakukan ATM tadi ya, amati, tiru, tapi modifikasi.
dengan asumsi beberapa hal ada yang sama gitu. Tapi tidak mungkin semuanya sama, wong gurunya beda, nama gurunya aja beda kok, gitu kan? Pikirannya aja beda gitu kan? Anaknya juga jumlahnya beda kok, ya gitu kan? Baik laki-laki maupun perempuan. Sukses di sini nih, ya. Ini kan baru di lembaga kita buat, ya. Bagaimana guru-guru melaksanakannya? Ya, ini keseluruhannya kita kenal dokumen 2 ini RPP. Jadi keseluruhan dokumen 2 ini adalah RPP. Ya. RPP-nya jadi mulai program semester. Kemudian RPP untuk mingguan, ya, rencana mengajar untuk 1 minggu. RPP harian, rencana mengajar untuk 1 hari. Tapi kan tidak hanya mengajar ya, harus juga dinilai, buat rencana penilaian. Sampai sini, ya, ada yang mau dikonfirmasi, didiskusikan atau diperjelas, silakan. Di sini saya mau bertanya tentang agama tadi, karena kami punya PAUD, kami sedikit berbautis dengan agama Kristen, tapi ada yang orang tua kasih masuk dengan dari agama lain atau Islam. Jadi kalau kami kasih kenalkan dengan dari agama lain seperti apa untuk mengenal mengenal dengan nama Tuhan ini seperti apa itu katanya. Oke, baik, ini pertanyaannya bagus ya. Langsung dijawab ya, biar tidak menumpuk ya. Yang pertama, memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Terkait dengan agama, untuk materi agamanya, memang anak-anak memiliki hak untuk diajarkan oleh guru yang seagama. Materi agama loh ya. Jadi materi agamanya itu anak-anak dia berhak, ya, sekali lagi berhak untuk mendapatkan guru yang seagama, ya. Kemudian, ya, artinya apa? Ketika dia belajar lainnya selain materi agama, ya, itu sebetulnya boleh. Jadi yang kita cukup kunci itu adalah materi agamanya saja, ya. Nah, kalau banyak, sebetulnya kalau banyak ya satu sekolah ada 10, ada 15, boleh aja pas dia ngajar pelajaran agamanya, ya. Itu dia diajarkan oleh atau ngambil kita guru tertentu, ya. Kalau banyak, tapi kalau 1 orang, 2 orang, ya, tidak banyak, memang kita menahan diri. Nomor 1 menahan diri dulu ya, menahan diri untuk mengajarkan materi agama kepada anak itu, ya. Yang kedua, memang ada cara ya, beberapa anak, ya, itu dikumpulkan dalam satu wilayah, ya. Itu mungkin pada waktu tertentu atau hari tertentu dia dapat pelajaran agama di sana, ya, pelajaran agama di sana, ya. Walaupun di PAUD kita kan tidak berdasarkan pelajaran agama, ya, hanya bidang pengembangan. Tetapi kan sekolah sekali lagi boleh apa? Boleh membuat KTST sendiri, ya. Jadi nanti, ya, mana yang terkait pelajaran agama memang boleh dipisah, ya, boleh dipisah, ya. Jadi hati-hati seperti itu, ya. Kemudian yang ini solusi kedua terakhir ya, karena ada satu nanti puncaknya, ya. Bagaimana terkait dengan, ya, sapaan-sapaan, ya, sapaan-sapaan. Ini bukan ajaran agama ya. Sapaan-sapaan lebih kepada budaya agamanya, ya. Sapaan-sapaan itu boleh aja, ya, boleh aja, ya. Jadi sapaan-sapaan seperti itu. Jadi pada level sapaan-sapaan itu lebih kepada ditunjukkan untuk pengembangan KI 2, hubungan sosial, hubungan dengan teman, hubungan dengan guru, ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, ini jauh terakhir ya. Mungkin nanti hati-hati dalam pada saat kurikulum menempatkan nilai.
Jadi sekolah kita, PAUD kita ya tidak digiring kepada PAUD keagamaan, tapi PAUD yang sifatnya nasional. Ada yang seperti itu akhirnya KTSP-nya ya. Nah kalau di Jawa agak terlihat mudah misalkan ya. Saya tidak tahu di sini karena saya belum datang ke TK-TK-nya. Misalkan kalau datang TKIT ya, atau TKK itu sudah jelas ya apa yang diajarkan kamu. TKK ya, TK Kristen atau TKKK, TK Kristen Katolik ya, itu sudah jelas. Termasuk orang tuanya mau mendaftarkan atau enggak dengan nama itu sudah jelas ya. Atau TKIT ya, di sana itu ada TKIT, TK Islam Terpadu ya, itu sudah jelas dari awal ya. Jadi sudah jelas dari awal, dan orang tua pasti yang beda agamanya dia menahan diri untuk tidak ya, tidak mendaftarkan. Nah kita kan ada TK itu yang tidak pakai label itu ya, atau PAUD pakai label itu. Nah itu memang ada screeningnya ya. Ini terakhir, screening itu apa ya? Penyaringan. Jadi ketika orang tua mau daftar, kita sampaikan bahwa TK ini sebetulnya TK Kristen. TK ini sebetulnya TK Kristen Katolik. Jadi dari awal sampaikan, TK ini sebetulnya TK Islam Terpadu. TK ini sebetulnya TK Buddha, TK Hindu, sampaikan. Nanti orang tua lah yang kita ajak membuat kesepakatan ya, bahwa bersedia mengikuti segala aturan di sekolah itu. Salah satunya itu ya. Tapi kalau orang tua yang kritis, dia akan meminta ya, misalkan ajaran agamanya bagaimana ya, ibu harus punya jawaban. Kalau untuk pelajaran agamanya mereka tidak diberikan di sekolah kami, silakan ajarkan di rumah atau ajarkan di mana. Jadi ada kesepakatan. Tetapi, nah ini terakhir. Apakah yang saya sebutkan terakhir itu Bu Amanah ya? Boleh atau tidak? PAUD khusus PAUD loh ya. Itu yang punya kewenangan mengatur operasional sampai detik itu adalah kota kabupatennya. Jadi kewenangan PAUD. Jadi kewenangan mutlak, aturan-aturan penyelenggaraan itu termasuk jarak antar PAUD itu ada di kota kabupaten. Jadi ibu-ibu nih yang kasus bunda kayak barusan, yang mama barusan, itu konsultasi ke dinas setempat. Apakah kami dengan cara ini boleh? Kalau boleh dilanjutkan, ya. Kemudian atau kalau tidak boleh, kira-kira rekomendasinya. Jadi jawaban ujungnya, finalnya ada di lokasi atau tempat pembinaan PAUD itu dilaksanakan. Seperti itu. Jadi ada aja orang-orangnya. Nah, jadi seperti itu ya, konsultasi, kecuali kalau kita mau menuliskan namanya sudah jelas, misalkan TKK kan udah jelas kan. Nah kita begitu ada yang daftar juga kita langsung seleksi. Bu, sebelum daftar ke saya tolong telepon dulu dinas pendidikan. Jadi kayak gitu prosedurnya ya. Termasuk TK IT, TK Islam misalkan ada yang beda agama, telepon dulu persyaratannya apa. Oh ternyata boleh ya. Prinsipnya tidak ada larangan. Yang ada itu adalah tata cara pengaturannya. Jadi begitu, silakan tata cara pengaturan. Nah, oleh apa? Oleh kita sebut namanya SOP, standar operasional. Jadi ibu-ibu buatlah SOP pendaftaran. Buatlah SOP pembelajaran. Sampai buatlah nanti SOP kelulusan atau penyelesaian pengalaman belajar, karena di TK atau di PAUD tidak ada lulus tidak lulus, yang ada pengalaman belajar dia di PAUD kita ya, jelas ya. Baik, ada lagi bagaimana, berarti ini salah satu PR-nya nanti di dinas pendidikan, bagaimana membuat semacam panduan, bukan aturan lah, panduan anak-anak yang
di sana atau PAUD yang mereka di sana multi agama, multi etnis ya, multi apa ya, seperti itu. Dengan catatan ya, apalagi nanti kita dorong bahwa PAUD itu adalah fundamen menanamkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Itu fundamentalnya. Jadi nanti acuan-acuan itu ya itu akan apa? Memayungi seluruhnya. Nah, penyusunan dokumen 1 ya, kita mulai sekarang. Termasuk nanti menjawab bagaimana kondisi yang tadi pertanyaan itu. Dokumen 1 ini sekali lagi ya, dokumen yang disiapkan oleh lembaga. Ya, masuk kategori MISU. Ya, milik lembaga. Nah, dokumen 1 itu apa saja? Tadi sudah ya. Ada 6 hal besar. Ya, visi misi tujuan, kemudian program pengembangan dan muatan, kemudian karakteristik kurikulum. Nanti pertanyaan Ibu tadi ada di sini di nomor 3. Ya. Kalender pendidikan, program tahunan dengan SOP. Ya. Nah, Ibu-ibu, ini visi. Apa sih visi itu? Cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan atau diraih oleh satuan PAUD. Berisi gagasan besar yang ingin dicapai oleh satuan PAUD, berorientasi ke depan ya, tidak untuk dicapai pada kondisi saat ini. Nah, Ibu-ibu, jadi sekarang ke rumah ya, ke lembaga, tolong cek lagi ya visi misinya. Kalau sudah punya ya, cek apakah ini merupakan impian ke depan. Ya, pastikan bahwa ini impian terbaik masa depan. Kalau belum punya, ya apalagi merumuskan. Ya, termasuk yang sudah punya, apakah ini cukup utuh enggak visi itu? Ya, jadi visi itu vision ke depan, melihat ke depan. Visi itu melihat ke depan. Ya, jadi gagasan besar. Nah, di beberapa tempat itu memang dianjurkan visi itu, ya. Itu mintalah kepada pendiri. Para pendiri dulu waktu bikin PAUD kita maunya apa sih? Gitu ya. Gitu ya. Mau jadiin anak kita itu apa sih? Terus yang kedua, biasanya minta kepada tokoh masyarakat di sana atau orang tua berpengaruh, ya. Kita mau jadikan warga kita ini apa sih, Pak tokoh tanyain. Ya. Setelah itu yang ketiga, barangkali ada ya mimpi dari dinas pendidikan. Jadi secara kelembagaan di daerah tersebut, dinas pendidikan mau mendorong anak-anak kita mau jadi apa besok. Ya, seperti itu. Ya, itulah dasar untuk visi. Ya. Kalau dinas pendidikan ke depan kan kita mau mengusung pelajar Pancasila ya, ya, pelajar Pancasila itu. Ya. Tetapi ya di sana ada apa lagi tuh? Ya, dulu kan kita sehat, cerdas, ceria itu secara nasional. Tapi bagaimana sih sebetulnya di PAUD itu? Nah, itu gabungan ke sana. Digabungkan, diramu ya menjadi gagasan besar atau pokok-pokok keinginan dan harapan masa depan. Itu visi ya. Nah, misi nanti adalah terkait dengan upaya yang harus dilaksanakan ya. Jadi upaya-upaya apa saja untuk mewujudkan visi. Kalau ini bahasanya penjabaran ya. Jadi kalau upaya ini adalah untuk mewujudkan visi ini apa saja. Mungkin pada saat membuat visi itu pastikan kita mengidentifikasi hal penting. Mau jadi apa sih anak kita ini? Anak yang beriman pada Tuhan ya, imannya hanya satu pada Tuhan, jangan yang lain-lainnya. Kemudian apa? Sudah beriman pada Tuhan, dia juga menjadi anak-anak cerdas, anak unggul. Ya, udah ketemulah cerdas gitu ya, atau unggul. Kemudian setelah dia cerdas unggul mau jadi anak apa? Oh, anak yang berbakti pada ibu bapaknya. Ya, berbakti pada ibu bapaknya mau apa? Anak yang bisa membangun masyarakat.
kunci aja 4 itu. Jadi visi sekolah atau PAUD Anugerah itu adalah apa? Mengantarkan anak beriman sejak dini, berbakti cerdas, berbakti pada orang tua, dan membangun masyarakat. Nah ternyata kan PAUD-PAUD kita ini namanya nama umum, tidak terikat oleh keagamaan. Ya, nanti kita lihat di karakteristik ya. Jadi silahkan. Jadi memang nanti SOP-nya harus dibunyikan bahwa kita kalau menerima kebetulan satu agama seluruhnya, bagaimana melaksanakannya dari penerimaan, pelaksanaan sampai nanti meluluskan mereka. Tapi kalau kita menerima hanya satu agama tertentu, juga buat ketentuan SOP waktu pendaftarannya, maka selesai. Nah lalu, terakhir diikat oleh tujuan. Ya. Tujuannya apa ini? Ya, ini adalah tujuan itu rumusan keluaran atau output yang dicapai pada waktu tertentu. Waktu tertentu itu misalkan 1 tahun ini. Ya, waktu tertentu boleh kita batasi sampai 5 tahun. Ya, pokoknya 5 tahun ini anak-anak kita, karena sekarang trennya apa? Sekarang trennya tren teknologi digital kan? Ya. Jadi tujuan yang sekarang itu adalah mengantarkan keimanannya juga sekaligus apa? Melalui teknologi digital. Ini tujuannya. Perilakunya apa? Hubungan sosialnya sekarang bukan hanya hubungan sosial langsung, tapi hubungan sosial melalui media sosial, medsos. Itu sikap sosial itu termasuk sikap sosial di dunia virtual, dunia maya. Nah, program pengembangan dan muatan. Program pengembangan ya, ini ibu-ibu yang sekarang ini kita kenal bahasa sehari-hari lingkup perkembangan atau aspek-aspek perkembangan yang ada di standar ya, yang ada di STPPA ya. Ada pengembangan agama moral, itu ya. Ada pengembangan lagi fisik ya, fisik motorik, pengembangan bahasa, kemudian pengembangan apa lagi? Sosial emosi, pengembangan seni. Ya. Nah, ini nanti ya jadi acuan dalam memilih muatan. Ya, garis miring materi. Kan tadi ada pengembangan agama ya di PAUD ya. Itu materinya apa sih untuk PAUD? Kalau dia mau diajarin Katolik, apa tuh materi? Kalau diajarin Kristen, apa tuh? Kalau mau diajarin Islam, apa tuh? Itu materinya ya. Kan tadi kompetensinya itu adalah dia menerima ajarannya. Materinya apa sih agar dia menerima ajarannya? Menerima bahwa Tuhannya itu yang ini loh, seperti itu. Nah, ini cari nanti ya. Yang berikutnya adalah ini ketentuan-ketentuannya, acuannya. Muatan atau materi pembelajaran disusun. Nah, ini disusun berdasarkan tahapan perkembangan anak dan kebutuhan. Nah, apa sih maksudnya? Ibu-ibu, PAUD itu tahapan perkembangannya cukup panjang, 0 sampai dengan 6 tahun. Ya, jadi nanti untuk 0 tahun ya, sampai katakanlah 1 tahun ya, itu materinya apa? Untuk mengenal Tuhan. Oh, mungkin lagu-lagu saja. Tapi nanti untuk anak 5 tahun, 6 tahun beda. Ya, sudah mereka diajarkan praktek ibadah ya, bagaimana dia bersikap pada Tuhannya ya. Ada yang begini sama Tuhannya, kita berdoa. Kalau yang Islam nanti sholat duduk segala. Ada juga yang kita merendahkan diri duduk ya. Ada juga dengan cara tertentu ya. Itu sudah beda ya. Nah, nanti tolong ini